Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD. Kemarin saya nggak buat analisa. Sebelum saya mulai, saya ingin sharing sedikit mengenai konfirmasi entry supaya kawan-kawan semua paham. Oke, kemarin saya ada buy di AUD-USD. Sini kita lihat, ini adalah before-nya. Saya buy di sini karena ada cok M5. Oke, sekarang kita lihat sini. Nah, ini afternya. Sniper langsung naik kenceng dan langsung TP. Ini kemarin saya entry lumayan gede lotnya. Ini saya entry pakai ini lihat 2 lot. Oke, saya akan tunjukkan cok itu gimana sistemnya. Change of character itu kita harus tahu dulu tentang struktur, yaitu tentang pullback, inducement, boss dan cok. Ini adalah yang paling utama. Oke. Ini kita lihat nih. Nah, di sini di M5. Saya lihat kemarin di sini ada pullback, di sini kecil. Ini valid. Ini pullback ya. Nah, ini inducement. Pullback ini diambil lalu turun. Nah, ini jadi inducement nih. Ini jadi boss. Nah, di break jadi cok. Nah, kemarin kalau kita pakai Fibonacci kita dapat zona itu di OTI. Nah, jadi kemarin saya langsung buy di sini, langsung buy. Gak mikir panjang. Dan langsung TP di sini. TP terdekat di sini. TP kedua bisa disetting di 062 atau di -2. Nah, oke. Buat teman-teman semua yang mau belajar tentang konfirmasi entry, SMC, pullback, boss bisa gabung ke membership ya. Di sini kita ada signal meskipun kita nggak selalu profit ya. Kemarin juga kita cut loss di XUSD, rugi karena kesalahan analisa, keliru. Tapi kemarin saya alhamdulillah profit. Oke, dan di sini ada video edukasinya dari 0 sampai entry SMC ICT. Oke, kita mulai analisa XUSD. Gold naik kenceng ya. Gold naik kenceng. Nggak turun ke BPR daily ya. BPR daily di sini nggak ya. Oke, kita mulai analisa lagi ya. Saya ingin sharing sedikit nih tentang konfirmasi entry. Tapi di M1 ya. Saya ingin sharing sedikit tentang konfirmasi entry di M1. Nah, kemarin saya sell di sini nih karena saya terlalu fokus di H4. Saya pikir di H4 itu dia mau turun karena polanya di sini ada OB, di sini ada order block. Saya pikir dia mau turun. Nah, saya pikir dia bakal kayak gini nih. Nah, saya kemarin langsung cut loss 30 pips. Nah, di sini saya udah jarang pakai M1 ya. Nah, saya akan tunjukin nih M1 cok entry nih yang bener-bener works. Tapi saya udah lama ya nggak pakai cok entry. Saya tunjukin. Sebentar saya marking dulu di M5 biar ketahuan gampang. Nah, di sini nih. Di sini nih. SL sangat tipis. Oke. Kalau secara struktur ini adalah demand M15 ya. Ini juga ada cok di sini M15. Waktu itu kita sempat buy limit cuman kita batalkan karena ragu ya. Ada NFP. Sini kita lihat ini change of character ya. Sini ada pullback ya. Pullback. Nah, pullback ini diambil nih. Ini jadi boss nih. Break of structure. Kita bahas dulu ya M15 ya. Break of structure. Nah, lalu pakai Fibonacci dari sini ke sini. Dia kan sempat naik ya. Naik, turun, naik. Nah, naiknya ini bikin pullback. Nah, ini pullback nih, inducement. Lalu dia respect zona OTE. Lihat ini 062 0705. Nah, lalu pas sesi Asia dia naik, bikin boss kencang. Nah, ketika dia bikin boss di sini, ya bikin boss ya. Nah, ketika bikin boss di sini ada pullback nih, di sini nih, ini pullback. Nah, ini inducement. Setelah dia ngambil inducement, sebentar, ini kan dia ngambil inducement ya. Inducement. Lalu dia respect demand. Ini demand pertama, demand setelah cok ya. Saya marking dulu ya. Demand setelah cok. Nah, yang ini demand setelah break of structure. Oke.
Nah, di sini dia bikin bos lagi nih, bikin bos lagi. Bos baru. Nah, di sini ini lo sebagai inducement juga. Tapi di sini sebagai bos juga. Jadi di sini nggak ada inducement. Nah, tapi di sini kemarin muncul cok di M1 ya. Nah, kalau kita ke M5, di sini kita lihat nih. Kalau secara ICT ini ada namanya CISD. Ya, saya sharing dulu ya tentang CISD ya. ICT yang baru saya pelajari ya. Sebenarnya udah lama sih, cuman saya jarang pakai. CISD ini artinya change instead sebentar. Delivery. Nah, ini RR-nya sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus, tapi saya jarang pakai karena M1 terlalu risiko sih. Tapi kalau misalkan works, SL tipis kayak gini nih. Ini CISD ya di M5. Nah, CISD itu ciri-cirinya dia ada order block bullish. Ada order block bearish. Nah, ini kalau di break jadi CISD. Singkatnya kayak gitu. Sini kita lihat nih. Ini ada sebentar saya hapus dulu ya. Coba cek di sini. Ini bearish engulfing ya. Ini kan tadi kan bullish engulfing ya. Bullish engulfing di break jadi bearish engulfing di sini. Jadi bearish engulfing. Nah, di break nih otomatis langsung jadi MSS atau CISD. Nah, ini kalau di M1 ini cok ya. Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan ya. Kita ke M1. Kita ke M1. Nah, ini kita zoom di sini. Nah, lihat ini. Di sini ada pullback. Pullbacknya diambil jadi inducement, jadi bos. Nah, ini cok M1. Kalau kita pakai Fibonacci, dia respect zona OTE. Nah, M1 ini perlu di reset ya. Perlu di reset. Di M1 ini dia RR sangat bagus ya. Bayangin ya. Kalau misalkan kita follow the trend, kita buy di sini. Itu targetnya di mana? Targetnya kalau misalkan trennya bullish itu high valid M15. Di sini nih targetnya nih. Sebentar saya tunjukin. Nah, di sini nih. Bayangin berapa RR-nya gitu. Nah, ini saya tunjukin pengetahuan SMC ya. Nah, ini kalau misalkan dia trennya bullish di M15. Oke. Sebentar ada lagi sebenarnya di sebentar. Waktu itu sempat muncul juga di mana ya? Sebentar. Kelamaan kalau bahas. Saya nggak pakai premium soalnya. Saya pakai yang gratisan. Nah, ini contoh cok M1. POI di main M15. Yang saya bilang ya. Kan saya sering bilang ya, kalau misalkan POI-nya itu H4, baik setelah bos maupun setelah cok, itu di sini kita pakai M1 kalau M15. Ini kalau misalkan jadi cok. Nah, ini kalau misalkan jadi break of structure di M1. Nah, kalau misalkan jadi cok, kita bisa pakai Fibonacci ya. Karena kadang di sini dia nggak bikin konfirmasi entry langsung terbang aja. Jadi kita pakai Fibonacci. Nah, kalau misalkan pakai kebetulan nemu cok, kita bisa nemu SL yang tipis kayak di sini tadi nih. SL tipis tapi RR gede. Nah, ini contoh konfirmasi entry yang di M1. Oke, kombinasi SMC ICT. M5-nya CISD, M15-nya bos SMC, M1-nya cok SMC kayak gitu. Oke, kita akan analisa untuk hari ini ya. Sebentar saya cek dulu di daily. Soalnya ini tuh tricky ya. Tapi alhamdulillah dia lepas dari zona sideways. Tapi cuma dikit doang sih. Nah, ini coba kita lihat nih. Dia masih ketahan di sini nih. Masih ketahan di sini nih. Di BPR daily bearish, BPR bearish. Nggak tembus-tembus. Nah, kalau kita di H4 itu sebentar. Di sini masih ketahan di OB bearish. Order block bearish, susah banget mau tembus. Nah, kalau kita pakai Fibonacci sebenarnya ini kan ada cok sini ya, ada cok bearish di sini. Cok bearish. Dia masih belum masuk OTS ya. Nah, belum masuk OTS, tapi dia udah masuk premium. Kenapa masuk premium? Karena di sini dia di atas 0,5 nih masuk nih. 0,5 itu premium. Kita marking PDR ya. PDR SMC. Premium. Lalu di sini di bawah 0,5 diskon. Nah, ini diskon.
Harusnya kemarin saya cari buy ya untuk menuju premium. Karena saya pikir dia bakal ketahan di sini nih, di OB. Saya pikir dia bakal turun. Ternyata nggak, dia naik lagi. Nah, untuk sekarang coba kita cek bisa nggak kita cari sell. Di M 1 jam sama sekali tidak ada tanda-tanda bearish ya. Belum ya. Belum. M30 juga belum. Ya, belum. M15 juga belum. Nah, ini dia bentuknya masih tricky ya. Zona kayak gini kita hindarin aja ya. Sama sekali nggak muncul pola-pola untuk sell. Nah, kalau kita pakai H4, POI-nya itu di sini. Kita akan sebutkan angkanya ya untuk cari sell ya. Tapi perlu konfirmasi ya. Kalau kita pakai Fibonacci itu harga pertama di 62 itu di 2680. Yang kedua di 2688 dan yang ketiga di, saya patokannya 3 ini ya, 062, 0705, 079 sama di 97. Nah, ini zona untuk mencari konfirmasi entry sell. Karena POI saya di H4, konfirmasinya bisa di M15 atau M5 ya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Oke. Gitu aja ya guys ya. Buat yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.